Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam merancang kegiatan atau proses komunikasi persuasif, ada beberapa nanti itu strategi yang harus kita lakukan. Strategi itu berkaitan dengan bagaimana kita harus melakukan treatment atau perlakuan terhadap setiap komponen atau unsur-unsur proses komunikasi itu sendiri. Nah, unsur yang pertama, kalau kita menggunakan model yang berorientasi pada sumber, maka titik kekuatan utamanya ada pada bagaimana kita ini mesti melakukan strategi komunikator. Nah, komunikator itu sendiri dalam proses komunikasi persuasif yang katakanlah berlandaskan pada model yang berorientasi pada sumber, itu merupakan komunikator itu merupakan sumber dari pesan persuasi. Kemampuan komunikator dapat menentukan persuasi dan negosiasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, keharmonisan proses komunikasinya serta keefektifan hasil komunikasinya kalau kita menggunakan model pendekatan yang berorientasi pada sumber itu sepenuhnya ditentukan oleh dalam tanda petik keperkasaan komunikator. Nah, bagi seorang komunikator, suatu pesan yang akan dikomunikasikan itu harus sudah jelas bagi dirinya, tetapi yang perlu dijadikan pemikiran juga adalah bagaimana nanti mengelola pesan. Oleh karena itu nanti setelah kita selesai menjelaskan tentang bagaimana strategi komunikator, tahapan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan strategi pesan di situ. Nah, sekadar untuk mengingatkan kembali, di muka tadi sudah disampaikan bahwa ada dua pendekatan dalam proses persuasi, dua model pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada model orientasi sumber atau SOM dan pendekatan yang merupakan model yang berorientasi pada receiver, ROM, receiver oriented model. Nah, jadi arah perubahan perilakunya kalau kita menggunakan SOM itu ditentukan sepenuhnya atau katakanlah sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau keperkasaan sumber atau komunikator. Sebaliknya kalau yang berorientasi pada receiver, arah perubahan perilaku itu disesuaikan nanti dengan kebutuhan halayak sasaran dan penerima dengan konsep empati seperti halnya sudah saya ungkapkan di awal-awal bahasan mata kuliah ini. Nah, baik, kita mulai bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah benar-benar bisa memilih, memilah dan menetapkan siapa komunikator atau persuader yang tepat untuk melakukan proses persuasi. Dan kenapa seorang persuader atau komunikator ini perlu kita pastikan kredibilitasnya? Karena tadi ketika kita menghadapi halayak yang katakanlah pasif, maka di sini yang sangat berperan adalah si komunikator atau si persuader itu sendiri. Nah, dalam proses persuasi yang nanti diharapkan berlangsung harmonis dan efektif, maka syaratnya adalah si persuader atau komunikator atau sumber itu benar-benar harus memiliki ciri karakteristik yang disukai, yang dipercaya oleh siapa? Oleh audiensnya, oleh halayaknya, oleh persuadinya. Ciri karakteristik komunikator yang bisa mempengaruhi proses dan hasil komunikasi itu adalah disebut dengan kredibilitas komunikator. Nah, seorang komunikator, seorang persuader yang kredibel secara teoritik diyakini akan mampu mengarahkan audiensnya, mengarahkan halayaknya ke arah yang dia kehendaki tanpa merasa audiens itu diarahkan. Nah, kredibilitas komunikator atau kredibilitas persuader itu dibangun oleh 3 komponen utama. Jadi seseorang itu bisa dianggap memiliki kredibilitas itu karena dia memiliki 3 komponen ini. Tetapi sebelumnya perlu saya tegaskan, kredibilitas seorang komunikator, kredibilitas seorang persuader, kredibilitas seorang sumber tidak serta-merta secara otomatis ada dalam dirinya. Kredibilitas itu terletak pada persepsi, pada penilaian audiens tentang komunikator itu sendiri. Bahwa dia seorang yang dianggap memiliki keahlian, seseorang yang dianggap memiliki
katakanlah kejujuran, dan seseorang yang dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Sebagai contoh, kredibilitas seorang dosen misalnya, itu tidak terletak pada dirinya, tetapi terletak pada penilaian para mahasiswanya. Jadi kredibilitas itu jangan diaku-aku, saya ini komunikator yang kredibel. Nggak begitu. Kredibilitas ada pada penilaian audiens, penilaian orang lain. Nah, kredibilitas komunikator itu, kata Hovland, Janis, and Kelly namanya, Carl I. Hovland, Janis, and Kelly, itu paling tidak memiliki 3 komponen. Yang pertama, seseorang komunikator, seorang persuader, seorang sumber komunikasi akan dipersepsi atau dinilai kredibel kalau dia itu dinilai memiliki kekuasaan atau keahlian tertentu. Yang kedua, kalau dia itu dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Dalam bahasa aslinya memiliki trustworthiness. Kalau yang tadi dianggap orang yang ahli, dia dianggap sebagai orang yang expertness di situ. Dan yang ketiga, kalau seorang komunikator itu, seorang persuader itu dianggap memiliki daya tarik tertentu. Selain itu nanti saya tambahkan, kredibilitas komunikator itu bisa juga dibangun oleh kekuasaan tertentu atau power tertentu, yang saya kutip nanti dari Raven namanya di dalam bahasan berikutnya.